AI di headphone 1 jutaan, lu mesti lihat ini nih. Musik lover, Tozo H20 ini bikin gua kaget banget. Bukan cuman punya LDAC, spatial audio, dan ANC yang kuat, tapi sekarang udah dibekalin sama AI yang bikin pengalaman pakai headphone itu jadi lebih gila, jadi lebih pinter jadinya. Sekarang gue bakalan bahas semuanya, dari suaranya, ANC-nya, keamanan, sampai fitur AI-nya, yang menurut gue ini cukup unik sih di harga segini. Yuk langsung aja kita mulai. Tozo H20 ini dibanderol dengan harga sekitar 1 jutaan. Ya 1 juta kecil lah, mungkin kalau nggak 1 juta pas, mungkin ke 1,1 lah, kisaran segitu. Fitur-fitur utamanya, sudah high-res audio sama high-res wireless. Jadi support sampai LDAC, menggunakan 40mm dynamic driver. Ada spatial audio efeknya. Adaptive Hybrid Active Noise Cancelling. Sudah support ANC mikrofon. Ada low latency modenya. Support Tozo app yang kita bisa gunakan untuk Tozo AI, Tozo Voice Chat, dan lain sebagainya. Headphone ini juga sudah support multi-point connection. Overall, koneksinya ada 3. Ada Bluetooth, AUX 3,5mm, dan USB-C. Sudah support earpad replacement. Jadi padsnya itu bisa kita ganti-ganti. Bahkan bisa pakai yang punya Tozo H10. Daya tahan baterainya bisa sampai 90 jam. Ada fitur Find My Earbud. Bluetooth-nya sudah support Bluetooth 6.0. Untuk spek dan paket penjualannya seperti ini. Musik lover, di kelas harganya yang kisaran 1 juta, ini termasuk lengkap loh fiturnya. Sudah support Bluetooth 6.0, high-res audio, high-res wireless audio, ada aplikasi, ada AI-nya, sudah support LDAC, bisa translation. Karena itu, gue kasih poin 9 untuk fitur dan speknya. Sekarang langsung kita bahas desain sama build quality-nya. Desainnya itu adalah desain headphone full size, over ear, dan close back. Dimensinya, walaupun gue bisa bilang ini headphone full size, tapi menurut gue ini cukup compact kok. Nggak segede headphone full size yang lain. Bahannya dari plastik ABS, kerasa solid dan kuat. Finishingnya warna abu-abu doff, kelihatan rapih banget. Kita bahas dengan detail ya. Headphone ini punya fitur fisik yang cukup lengkap. Bisa di swivel seperti ini, di folding, dan housingnya juga bisa di tilt. Di bagian housingnya ada tulisan Tozo warna silver. Housing sebelah kanan ada navigasi, ada tombol power, plus minus, jack 3,5mm, USB-C, indikator lampu, dan tombol noise cancelling warna orange. Kemudian di bagian dalam pads-nya atau di bagian housing-nya itu dilapisi kain yang ada busanya. Jadi itu bikin kuping kita jadi tetap nyaman. Di situ juga ada marking L dan R. Untuk housing sebelah kiri, ini nggak ada navigasi apa-apa, ya nggak ada konektor juga. Untuk ngatur ukurannya atau adjustment size-nya, ini gue suka. Ini mudah dan lancar banget. Musik lover, desain Tozo H20 ini terkesan simple, minimalis, tapi yang gue suka ini build quality-nya bagus banget. Kerasa solid, steered gitu. Terus punya fitur-fitur fisik yang lumayan menarik. Karena itu untuk desain sama build quality-nya gue kasih poin 8,5. Sekarang kita langsung bahas fittingnya. Yang gue suka nih musik lover, karena build-nya ini solid, jadi pas gue pakai headphone ini stabil loh, nggak goyang-goyang. Kadang-kadang kan kalau misalnya yang budget itu kayak agak ringkih, terus goyang-goyang. Nah ini nggak, ini blek, solid banget. Terus pads-nya nyaman, empuk buat yang pakai kacamata kayak gue. Ini tetap nyaman, tapi ceilingnya masih oke. Headband-nya ada pads-nya juga, dan di atas ini cukup nyaman. Clampingnya pas, nggak neken tapi juga nggak loose. Gue pakai lama, ini pokoknya enak deh. Ceilingnya juga bagus, buat gue ini kerasa cukup kedap. Gue pribadi untuk fittingnya ngerasa ini enak sih, nyaman di gue. Ceilingnya juga bagus, nggak capek gitu, nggak panas juga. Jadi gue kasih poin 8,5 untuk fittingnya. Sekarang kita cobain sampel mic-nya. Kayak gini suaranya. Musik lover, ini adalah rekaman mic dari headphone Tozo H20. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Ini adalah rekaman mic dari headphone Tozo H20. Kualitas mic-nya menurut gue ini cukup baik. Cukup clear, jelas, stabil, powernya juga cukup keras. Kemudian noise reduction-nya ini bagus. Bisa ngeredus suara luar dengan sangat baik. Untuk kualitas mikrofonnya, menurut gue ini oke. Gue kasih poin 8. Sekarang kita bahas sound quality-nya. Untuk sound quality-nya, review ini gue pakai Samsung S23 Ultra, pakai Spotify Platinum, tentu saja LDAC-nya gue onin, ANC-nya juga on, low latency mode sama dual device connection-nya itu off, EQ-nya gue pakai yang standar, jadi nggak dirubah apa-apa, setting suaranya pakai yang music mode.
Buat tuning suara yang Bluetooth-nya ini arahnya V-shape dengan bass yang gede musik lover. Sub bass-nya deep, tebal, berbody. Tapi yang menurut gue menonjol banget itu impact bass-nya. Ini punchy, nampol. Ya, ini tipikal bass yang quantity. Menurut gue ini agak panjang, dan kalau kita dengerin ini agak nyampur ke bagian mid-nya. Sedangkan untuk bagian mid-nya sendiri, ya ini karena bass yang dominan, ya jadi kerasanya vokal itu agak di belakang, ya agak tipis. Walaupun gitu gue masih ngerasa untuk vokal-vokal cowok sama cewek masih cukup jelas kok. Bagian treble-nya ini kerasa open, airy, ya cukup extend, tapi yang gue suka nggak bikin pedas. Tuningannya masih cocok untuk berbagai genre lagu. Gue rekomendasi untuk genre lagu yang sekarang, ya kayak EDM, hip hop, R&B, lagu-lagu TikTok itu cocok banget. Ya pokoknya yang upbeat lah, sama yang dominan bass. Ini bakalan enak banget. Gue juga nyobain kualitas active noise cancellingnya alias ANC-nya. Nah, ANC-nya untuk ukuran kelas harganya ini oke, bagus. Ya, kedap, suara luar bisa diredus dengan sangat baik. Ya, jadi gue rasa ini mikrofonnya kayaknya bagus deh. Makanya dia bisa bikin ANC yang kedap gitu musik lover. Untuk tuningnya dengan ANC on ini yang paling warm. Jadi kerasa yang paling tebel bassnya. Sedangkan untuk yang transparansi modenya, kualitas transparansi mode ini gue cukup suka. Natural, suara luar jelas kedengarannya. Nah, untuk tuningnya di bagian sini yang transparansi mode itu lebih terkontrol bassnya. Sedikit lebih balance sih menurut gue. Gue juga pakai headphone ini untuk kegiatan entertainment. Kayak main game tentunya, nonton film. Nah, main game ini enak sih. Kayak game-game yang berat itu yang pasti karena low latency modenya bagus. Jadi nggak pernah ada problem sama latensi ataupun kayak delay gitu. Benar-benar nyambung antara suara sama gambarnya. Smooth banget. Untuk game kayak Mobile Legends gitu yang MOBA gitu ini juga enak. Jadi pas kita war itu kan ramai banget kan. Jadi ada suara-suara dari skill, basic skill, ulti gitu, ada monster jungle mungkin, ada voice hero-nya, itu kan rame. Nah, karena ini termasuk bagus separasinya, jadi itu kita bisa denger tapi nggak ribut banget, masih oke, masih enak gitu. Malah jadi kayak imersif dalam gamenya itu kerasa banget gitu. Terus kalau game kayak FPS nih, ya kayak PUBG misalnya, ini juga enak karena menurut gua headphone ini punya soundstage yang bagus. Jadi positioning langkah kakinya, arah tembakan, ledakan, itu kita bisa bayangkan dengan jelas. Untuk nonton film apa aja masuk sih, nonton film drama, komedi, musical itu bagus. Tapi memang istimewa banget kalau lu nonton yang action. Itu waduh, kayak ada di scene-nya bener-bener. Soalnya kan bassnya gede tuh. Jadi kalau apalagi scene-scene yang perang gitu, yang tembakan gitu, itu wih dramatik banget. Jadi lu mesti cobain deh kalau nonton film action terus pakai headphone ini, Tozo H20. Selain itu, gue juga cobain beberapa fitur yang menurut gue menarik. Fiturnya ini yang gue suka ya. Ini bisa meeting recording. Jadi saat kita meeting, misalnya Zoom meeting, itu bisa ditranslate ke tulisan. Jadi percakapan kita itu langsung kayak ditulis gitu. Terus ada simultaneous interpretation. Jadi lu dua arah langsung bisa translate. Ini pengalaman gue kayak misalnya waktu gue ke China kemarin itu ya, gue pakai ini kayaknya enak banget deh. Jadi gue nanya dia pakai bahasa Indonesia, dia langsung baca tulisannya pakai bahasa Mandarin gitu. Terus dia ngomong bahasa Mandarin, gue langsung baca pakai bahasa Indonesia. Jadi lebih enak. Cuman sayang gue belum nyobain nih pas gue kemarin ke China. Terus ini juga bisa translate kalimat panjang dari voice kita yang kita omongin ke tulisan, ditranslate ke bahasa yang kita inginkan. Ini yang menarik nih, ada AI chatnya. Ini lucu sih, kita bisa ngobrol-ngobrol sama AI-nya. Jadi dia bisa terima instruksi dengan voice command gitu. Misalnya gue minta dia jelasin tentang sesuatu, atau bahkan tadi gue minta untuk dia coba kasih jokes dong. Beneran dikasih jokes walaupun garing menurut gue. Selain itu ada fitur juga kita bisa dengerin suara-suara alam. Nah ini buat yang relaksasi. Nah gue kan cukup suka meditasi, kayaknya ini bermanfaat nih buat gue. Musik lover untuk kualitas suaranya overall ini bagus, gue kasih poin 8. Buat musik lover yang cari headphone budget 1 jutaan yang punya teknologi lengkap, canggih, ya fitur-fiturnya banyak, build-nya bagus, terus udah Bluetooth 6, ya ada AI-nya, ada translatornya, nyaman dipakai, kayaknya lo bisa coba ini deh, Tozo H20. Menurut gue ini worth it untuk dicoba. Tapi kan itu pendapat gue. Bagusnya musik lover, cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan musik lover percaya sama kuping sendiri. Yang udah coba, yuk isi kolom komen, nanti kita diskusi di sana. Oke?
Music Lover, kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!